been asleep, Cap, for almost 70 years. Halo kaum rebahaners, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Oke, kali ini Mimin akan membahas sebuah cerita film dari Marvel Cinematic Universe atau MCU, yang berjudul Captain America The First Avenger. Film ini rilis pada tahun 2011 disutradarai oleh Joe Johnston dan bintangi oleh Chris Evans sebagai Captain America, Hayley Atwell sebagai Peggy Carter, Hugo Weaving sebagai Johan Smith atau Red Skull dan Sebastian Stan sebagai Bucky Barnes. Menceritakan awal perjalanan dari seorang warga sipil yang terobsesi untuk menjadi anggota militer dan mengabdi pada negaranya hingga akhirnya menjadi pahlawan dunia. Tanpa berlama-lama, nyamankan posisi kalian, pasang headset dalam-dalam, dan langsung saja kita masuk ke review filmnya. Cekidot. Scene diawali pada tahun 2011 ketika beberapa ilmuwan dari New York City berada di Kutub Selatan untuk melakukan penelitian pada sebuah bongkahan benda berbentuk bulat. Setelah dapat masuk ke dalam, mereka mulai memeriksa di berbagai tempat dan menemukan sebuah benda. Sedari sadar dengan yang mereka lihat, membuat mereka lantas meminta untuk dihubungan dengan markas, meskipun itu baru jam 3 pagi. Sen lalu membawa kita flashback kepada bulan Maret tahun 1942 di Norwegia. Beberapa kelompok anggota Nazi bernama Hydra yang dipimpin oleh Johan Smith berusaha mencuri sebuah benda kuno bernama Tesseract yang merupakan peninggalan kerajaan Odin di sebuah kuil kuno di kota Tonsberg. Benda ini dianggap memiliki kekuatan yang besar hingga dapat menghancurkan dunia dalam waktu yang singkat. Mereka mengancam akan membunuh semua orang di desa dan menghancurkan desa apabila sang pendeta tidak memberitahu di mana benda tersebut disimpan. Namun sang pendeta bersikokoh tidak akan memberitahu letak benda itu. Setelah Smith menemukan Tesseract yang asli, dia pun langsung membunuh pendeta tersebut. Setahun berselang, di kota New York, seorang pemuda berpostur pendek dan kurus yang berasal dari Brooklyn bernama Steve Rogers berusaha mengikuti pendaftaran militer untuk ikut bersama pangkalan militer Amerika pada Perang Dunia Kedua melawan pasukan Nazi. Setelah kesekian kali mendaftar, lagi-lagi kali ini ia ditolak usaha karena memiliki berbagai macam riwayat penyakit dan juga memiliki postur tubuh yang kurang memadai. Steve Rogers lalu menonton bioskop dan menegur salah satu penonton karena telah membuat gaduh. Karena teguran Steve itu, membuat tukang gaduh tersinggung dan menghajar Steve hingga bonyok di sebuah gang buntu. Meskipun telah babak belur, Steve tetap berusaha melawan dan menolak untuk menyerah. Di waktu yang bersamaan datanglah sahabat Steve bernama Bucky yang merupakan seorang sersan untuk menolong Steve hingga membuat si kang gaduh tadi lari. Bucky lalu memberitahu Steve bahwa dirinya telah diterima menjadi prajurit militer dan esok akan pergi ke Inggris untuk melakukan tugas pertamanya. Pada saat itu juga Bucky berniat mengajak Steve bersenang-senang di hari terakhirnya. Steve pun setuju dan mereka mendatangi sebuah pameran masa depan. Di sana ia melihat Howard Stark melakukan pertunjukan dengan mengenalkan teknologi terbarunya. Namun acara itu tak berjalan lancar karena penemuannya tersebut belum 100% siap dan butuh beberapa tahun lagi untuk menyempurnakannya. Steve yang melihat poster pendaftaran tentara Amerika langsung mencoba peruntungannya kembali dengan mendaftar militer. Pada saat itu Bucky meragukan Steve dan mengajak Steve untuk lebih memilih pergi bersama Bucky dan para wanita. Namun Steve menolak dan meyakinkan sahabatnya tersebut bahwa dia akan terus-menerus mencoba mendaftar menjadi anggota militer dan pergi membela negaranya. Perbincangan tersebut tanpa sengaja didengar oleh profesor bernama Dr. Abraham Erskine. Ia sebenarnya adalah seorang ilmuwan yang sedang bekerja sama dengan militer Amerika. Dr. Erskine mendatangi Rogers dan menawarinya masuk menjadi anggota militer karena ia tertarik akan semangat Steve yang terus-menerus melakukan pendaftaran meskipun telah ditolak di 5 tempat yang berbeda. Tanpa berpikir panjang, Steve Rogers menerima tawaran tersebut dan akhirnya dia lulus seleksi prajurit seperti yang ia cita-citakan selama ini. Pada keesokan harinya Steve Rogers dan beberapa anggota lain melakukan latihan perdananya yang dikomandoi oleh agen Peggy Carter, Kolonel Phillips, dan juga Dr. Erskine. Latihan ini bertujuan menyeleksi dan memperoleh yang terbaik untuk dijadikan bahan eksperimen tentara super.
Latihan pun dimulai. Steve Rogers langsung menjadi bahan candaan oleh teman-temannya karena ia memiliki fisik yang lemah. Hal itu terbukti dengan kegagalan Steve saat melewati beberapa rintangan pelatihan. Namun saat ujian mengambil bendera di atas tiang, para prajurit ini berlomba-lomba mendapatkannya agar bisa berkendara satu mobil dengan Peggy Carter, tapi tidak satu pun dari mereka yang mendapatkannya. Alih-alih meniru peserta lainnya, Steve lebih memilih menggunakan otaknya daripada ototnya. Alhasil bendera itu dapat diambil oleh Steve Rogers dan pergi bersama Peggy sampai ke garis finish. Kolonel Phillips meragukan pendapat Dr. Erskine bahwa Steve adalah orang yang tepat untuk eksperimen mereka, namun Dr. Erskine menjelaskan bahwa ia memilih orang yang cermat dan bisa mengontrol kekuatan yang diterimanya, bukan orang yang memiliki fisik kuat. Kolonel Phillips selalu membuat tes dadakan dengan melempar granat palsu, bukannya lari. Steve malah menutupi granat tersebut dengan mengorbankan dirinya dan menyuruh peserta lainnya agar menjauh darinya. Melihat hal tersebut membuat Kolonel Phillips berubah pikiran. Sementara itu di markas Hydra, Johan Smith sedang melakukan percobaan terhadap Tesseract yang mereka curi dari kuil di Norwegia, di mana di sana ia ditemani oleh dokter peneliti yang bernama Dr. Arnim Zola yang sedang berusaha membuat alat eksperimen yang menggunakan Tesseract untuk dijadikan senjata pemusnah massal terbaik di dunia. Hasilnya sungguh di luar dugaan. Eksperimen tersebut berjalan lancar dan alat ciptaan Dr. Zola tersebut dapat menyerap energi dari Tesseract dengan sempurna. Malam sebelum melakukan eksperimen, Erskine mendatangi Rogers di kamarnya dan menceritakan tujuan yang sebenarnya. Dr. Erskine menceritakan bahwa dulu Adolf Hitler meminta tolong kepadanya untuk menjadikannya prajurit super. Lalu ia mengirim pemimpin Hydra yaitu Johan Smith, orang yang sangat ambisius sama seperti Hitler. Smith yakin bahwa ada kekuatan besar di bumi yang ditinggalkan oleh para dewa yang hanya bisa diambil oleh manusia super, hingga Smith pun terobsesi untuk menjadi manusia super dan mengancam akan membunuh Erskine jika tidak memberikan serum tersebut kepadanya. Smith lalu menyuntikkan serum tersebut ke tubuhnya, yang mana sebenarnya formula tersebut masih belum siap untuk digunakan dan membuat Smith menerima efek dari serum tersebut. Erskine juga memberitahu Steve bahwa serum ini dapat membuat orang baik menjadi lebih baik dan akan membuat orang jahat menjadi lebih jahat. Smith yang mengetahui posisi dari Erskine kemudian menyuruh Dr. Zola untuk mengirimkan pembunuh bayaran bernama Heinz Kruger untuk membunuhnya dan merampas serum Super Soldier yang dianggap membahayakan, karena satu-satunya pertahanan yang dimiliki pihak lawan yang dapat menandingi kekuatan mereka. Smith juga memberitahu Dr. Zola wujud aslinya yang berwajah merah berbentuk tengkorak yang kita kenal dengan sebutan Red Skull. Wujud ini merupakan efek dari serum Dr. Erskine yang suntikan ke dalam tubuhnya seperti yang diceritakan oleh Dr. Erskine. Tiba saatnya eksperimen Super Soldier dilakukan. Steve yang diantar Peggy Carter ke markas rahasia Dr. Erskine di mana nanti ia akan disuntikan serum Super Soldier yang sama dengan Johan Smith, tapi bedanya, kali ini serum yang akan disuntikan telah 100% siap. Di jalan ia menceritakan semua kejadian yang pernah dialaminya dulu kepada Peggy dan sempat berbicara bahwa dirinya ingin berdansa dengan seorang wanita pada suatu saat nanti. Sesampainya di tempat, Rogers diarahkan ke sebuah toko barang antik yang ternyata di dalamnya tersembunyi markas besar pengembangan ilmu pengetahuan milik Dr. Erskine. Sesampainya di laboratorium ternyata Steve telah ditunggu oleh Erskine. Di sana hadir juga Kolonel Phillips, Senator Brand dan Fred Larson, seorang departemen luar negeri yang rupanya adalah Heinz Kruger yang bukan dan tak lain adalah anak buah Johan Smith yang sedang menyamar. Percobaan serum Super Soldier pun dimulai. Steve disuntikan serum khusus dan dimasukkan ke dalam sebuah tabung. Meskipun sempat terjadi kendala teknis, namun eksperimen tersebut pun berhasil. Steve yang awalnya bertubuh pendek dan kurus berubah menjadi orang yang berbadan tinggi dan kekar sehingga membuat semua orang yang berada di situ terkejut dan gembira. Sayangnya kegembiraan itu tak bertahan lama.
Melihat hal itu Kruger langsung meledakkan bom yang telah ia pasang sebelumnya yang membuat keadaan seketika menjadi kacau. Kruger juga berhasil menembak Dr. Erskine yang menyebabkan ia terbunuh lalu mencuri sisa serum Super Soldier dan membawanya kabur. Steve yang melihat kejadian itu langsung menghampiri Dr. Erskine yang telah terlentang lemah di lantai. Sebelum mati, Dr. Erskine sempat memberitahu Rogers bahwa ia harus selalu menjadi dirinya sendiri. Melihat keadaan itu spontan membuat Steve Rogers marah dan berlari mengejar Kruger. Steve terus berlari dengan kecepatan di atas rata-rata manusia normal. Setelah dapat menyusulnya, Kruger malah menyandera seorang anak lalu kabur menggunakan kapal selam. Tidak menyerah begitu saja, Rogers melakukan pengejaran ke dalam air di mana Roger berhasil menghantam kaca kapal selam itu hingga pecah lalu menarik Kruger melemparnya ke daratan. Dan ternyata botol serum yang dibawanya terjatuh dan pecah. Untuk menghindari interogasi, Kruger lebih memilih bunuh diri dengan kapsul cyanida dan mengatakan Heal Hydra. Karena kehilangan Erskine dan serum Super Soldier membuat Kolonel Phillips menjadi kecewa dan tetap menunjuk pasukan binaannya untuk pergi berperang, namun Senator Amerika memiliki ide untuk mengadakan tur dengan menjadikan Steve Kapten Amerika dengan kostum warna-warninya untuk mempromosikan sumbangan perang. Rogers bahkan memainkan peran dalam sebuah film perang yang mana malah menjadikan dirinya seorang artis. Ketidaknyamanannya semakin terlihat saat ia berpidato di depan para prajurit untuk mengajak mereka bergabung menjadi sukarelawan dan berperang melawan Hitler, namun Steve malah mendapatkan sindiran dan diejek karena penampilannya. Steve merasa bahwa dirinya telah dipermainkan oleh Kolonel Phillips dan melihat dirinya sebagai monyet dalam sirkus yang sedang mengenakan pakaian Captain America. Di sisi lain Peggy Carter datang kepada Steve dan memberitahu bahwa pasukan infanteri 107 telah berangkat ke medan perang melawan pasukan dari Johann Smith dan hanya tersisa 50 orang yang bisa kembali ke markas. Steve yang mendengar hal itu seketika teringat dengan temannya Bucky yang pernah berbicara padanya bahwa ia masuk ke dalam pasukan infanteri 107 dan akan segera bertugas melawan pasukan Nazi. Setelah mendengar informasi dari Peggy Carter, Steve bergegas menuju ke Kolonel Phillips untuk meyakinkan keadaan temannya tersebut. Tetapi Kolonel Phillips memberikan respon yang negatif kepada Steve Rogers sekaligus membuatnya nekat pergi ke medan perang sendirian untuk menyelamatkan temannya tersebut. Peggy Carter yang awalnya menghadang Steve pergi sendirian akhirnya membantunya pergi melakukan tugasnya. Ia dibantu dengan Howard Stark untuk mengantar Steve ke tempat tujuan menggunakan pesawat. Sayangnya sebelum sampai di tujuan pesawat mereka diserang oleh pasukan musuh yang membuat Steve memilih melompat dari pesawat lalu berjalan kaki sendiri ke markas musuh dan menyuruh Peggy Carter untuk berbalik arah dan kembali ke markas. Setibanya di markas Hydra, Steve menyelinap dan menghabisi beberapa tentara penjaga agar dapat masuk ke dalam. Di dalam, Steve melihat sangat banyak sekali senjata yang sedang dikembangkan oleh Johann Smith. Steve juga sempat mengambil salah satu amunisi energi senjata yang diciptakan dari Tesseract. Roger yang telah masuk berhasil menemukan para tahanan dan berhasil membebaskannya. Namun rupanya Bucky Barnes tidak ada di tempat tersebut karena Bucky Barnes telah dibawa ke ruang isolasi. Para prajurit yang lepas lalu menyerang penjaga Hydra dan berhasil menguasai senjatanya. Bahkan mereka berhasil menghancurkan tempat tersebut. Sementara Smith yang mengetahui prajuritnya kala seketika mengaktifkan bom di seluruh area tersebut dan pergi melarikan diri. Kembali ke Steve. Steve yang diberitahu prajurit lain bahwa Bucky berada di tempat isolasi langsung pergi ke sana. Di sana ia melihat Bucky yang sedang tertidur dan diikat. Roger juga melihat peta yang menunjukkan seluruh lokasi markas Hydra. Setibanya di atap, Johann Smith dihadang oleh Steve Rogers dan Bucky Bourne. Mereka sempat melakukan adu gulat sebelum dipisah oleh Dr. Zola. Smith lalu menunjukkan wajah aslinya di mana ternyata wajahnya tersebut berwarna merah dan berbentuk tengkorak. Dari situlah ia mendapatkan julukan Red Skull. Smith lalu pergi meninggalkan Steve menggunakan pesawat pribadinya. Sedangkan Steve berusaha keluar dari tempat tersebut. Steve yang melihat terdapat sebuah besi yang dapat dilewati menyuruh Bucky Bourne untuk melewatinya terlebih dahulu. Namun sayang, setelah dilewati oleh Bucky Bourne, besi tersebut tidak kuat menahan beban dari bangunan yang akan roboh sehingga membuatnya menjadi patah dan terjatuh. Steve yang kebingungan lalu berusaha untuk melompat ke tempat yang lebih aman. Namun sayang setelah kejadian itu mereka tidak diketahui lagi apakah tewas atau masih hidup. Di tempat lain, Kolonel Phillips sudah berusaha mencari Steve dan pasukan yang lain melalui pengintaian udara namun tidak membuahkan hasil. Hingga mereka memutuskan bahwa Steve Rogers telah tewas.
Tiba-tiba dari luar semua orang berteriak hingga Kolonel Phillips bersama Peggy Carter memutuskan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mereka dan para prajurit lainnya dibuat terkejut karena Steve Rogers ternyata telah berhasil membawa seluruh prajurit tahanan sekaligus membawa pulang senjata milik Hydra ke markas mereka. Atas tindakan tersebut Steve Rogers alias Captain America dianggap pahlawan dan diberi penghargaan oleh pemerintah Amerika. Steve Rogers memberitahu kepada agen Peggy Carter dan Kolonel Phillips tentang peta persembunyian rahasia markas Hydra yang sebelumnya sempat ia lihat saat menyelamatkan Bucky Barnes. Kolonel Phillips menyuruh Captain America membentuk pasukan lalu menyerang markas Hydra yang lain. Steve kemudian merekrut Bucky dan beberapa orang yang sudah ditolongnya dari penjara Nazi. Mereka kemudian membentuk sebuah tim untuk menyerang markas Hydra. Steve juga diberi shield pelindung berbentuk bulat oleh Howard Stark. Shield ini terbuat dari material vibranium yang merupakan material terlangka di bumi, bahkan seluruh material yang dimiliki oleh Howard Stark telah ia gunakan untuk membuat shield milik Captain America. Logam itu merupakan jenis logam terbaik yang sulit untuk dihancurkan dan bobotnya 3 kali lipat dibanding besi biasa. Kemudian Steve dan timnya menghancurkan banyak dari markas Hydra sekaligus mensabotase beberapa peralatan senjata miliknya. Penyerangan terus berlanjut. Kali ini mereka akan menangkap tangan kanan dari Johann Smith yaitu Dr. Zola, yang diduga sedang menaiki kereta. Steve dan rekan-rekannya yang sebelumnya sudah memiliki rencana matang seketika menuju ke kereta yang dimaksud menggunakan Flying Fox dan ternyata dugaan mereka benar. Di kereta tersebut terdapat Dr. Arnim Zola. Steve yang dibantu timnya langsung menyergap Dr. Zola dan membawanya ke pangkalan militer untuk diinterogasi, namun sayang. Di sini Steve Rogers alias Captain America harus kehilangan sahabat terbaiknya yaitu Bucky Barnes akibat terjatuh dari kereta. Setelah kejadian itu, Steve selalu dibayang-bayangi akan kematian sahabatnya tersebut. Dan bertekad untuk menghabisi seluruh anggota Hydra sebagai balasan atas kematian sahabatnya. Setelahnya, Kolonel Phillips menyampaikan bahwa Smith mulai melakukan aksinya untuk menghancurkan dunia dan waktu yang mereka miliki untuk menggagalkan Smith adalah kurang dari 24 jam. Dengan menggunakan motor andalannya, Steve menghabisi satu persatu anak buah Smith yang menghadangnya di perjalanan. Captain America kemudian terpojokkan dan berhasil ditangkap oleh tentara Hydra lalu dihadapkan ke Johann Smith alias Red Skull. Smith yang marah terhadap Rogers kemudian ingin membunuhnya, namun untung saja pasukan Smith datang pada waktu yang tepat untuk menolong Rogers dan membuat Smith kabur menuju pesawat miliknya yang mana pesawat inilah yang nantinya akan menghancurkan dunia. Steve mengejar Smith sampai ke dalam pesawat yang akan bersiap take off, mereka terus bergulat hingga mengenai Tesseract dan membuat pelindungnya rusak. Smith lalu memegang Tesseract dengan tangan kosong dan mengakibatkannya ditarik dan menghilang ke dalam sebuah cahaya yang sangat terang dan menembus langit. Kemudian Tesseract itu jatuh dan membuat dinding pesawat meleleh dan akhirnya jatuh ke lautan. Steve lalu mengambil alih kemudi pesawat namun ia tak mengerti bagaimana cara mengendalikannya, selain itu tidak ada tempat yang aman untuk melakukan pendaratan dan beresiko meledakkan senjata pemusnah milik Hydra yang mana merupakan pesawat itu sendiri. Steve akhirnya memilih untuk melakukan pendaratan darurat di lautan Arktik dengan tujuan agar tidak mencelakai orang lain. Ia juga mengabari Peggy Carter untuk mengucapkan kalimat perpisahan. Next Saturday at 8 o'clock on the dot. Don't you dare be late. Sejak saat itu Steve dan bangkai pesawatnya tidak pernah ditemukan dan membuat orang-orang mengira bahwa ia telah mati. Sementara itu Howard Stark berhasil menemukan Tesseract yang jatuh ke laut dan menelitinya di laboratorium. Steve akhirnya terbangun di sebuah ruangan yang mirip dengan rumah sakit di tahun 1940-an dengan sebuah radio yang menyiarkan sebuah pertandingan baseball yang pernah ia hadiri. Steve Rogers kemudian menyadari bahwa ada yang tidak beres dan melarikan diri keluar dari rumah sakit. Dan ternyata daerah sekelilingnya telah berubah 100%. Yang artinya dirinya kini berada di waktu yang jauh berbeda dengan apa yang ia temui dahulu. Tiba-tiba orang yang memakai pakaian serba hitam menghampirinya yang mana sebenarnya orang itu adalah Nick Fury seorang direktur dari S.H.I.E.L.D. You've been asleep for almost 70 years. You gonna be okay? I had a date. Oke semuanya demikian adalah review dari film Captain America The First Avenger. Film yang menceritakan kisah perjuangan dari seorang Kapten Amerika menumpas pasukan Nazi dan masuk ke dalam Avenger.
Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Goodbye and see you.